Hai Sobat Berita Jatim, kembali lagi di acara Berita Jatim TV. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol banyak sama salah satu semifinalis dari Suci 5 yang termasuk dalam awardee Berita Jatim Awards. Nah, di sini karena beritajatim.com itu sudah mengumpulkan banyak pemuda inspiratif dari berbagai sektor. Nah, saat ini saya sudah ada di rumah Mas Dani Aditya yang merupakan salah satu finalis ya, semifinalis dari Suci 5 tadi. Nah, selain itu Mas Dani juga sekarang berkarya dengan istrinya menghasilkan karya-karya lagu-lagu rap gitu ya. Nah, biar nggak lama-lama lagi, langsung kita sapa. Selamat malam Mas Dani Aditya, salam kenal. Nah, gimana kabarnya nih Mas? Ya, gini-gini aja Mbak. Gini aja ya. Nah, aku pengen ngobrol-ngobrol nih sama Mas Dani ya. Nah, Mas, aktivitas saat ini seperti apa sih Mas di era yang sekarang yang banyak perubahan gitu ya. Kemudian juga saat ini mau mendekati Ramadan, kira-kira aktivitasnya lagi apa aja nih Mas, sibuk apa aja? Untuk sekarang ini Mbak, Ya, saya ngisi podcast Berita Jatim. benar banget sih ya. Ini kita lagi ngisi podcast Berita Jatim kalau sekarang ini. Nah, aktivitas selain itu nih Mas, kira-kira apa aja aktivitas selama akhir-akhir ini gitu? Saya sibuk bikin konten untuk YouTube saya sendiri, bikin konten-konten buat TikTok, Oke. dan ada beberapa proyek yang masih belum bisa saya sebutkan soalnya terikat kontrak sama. Iya. Ada yang masih di hidden gitu ya. Jadi dirahasiakan, nanti tahu-tahu keluar aja. Nah, kalau YouTube-nya sendiri nih Mas, bahasannya tentang apa sih? Lebih ke komedi sih Mbak. Tetap ya. Karena saya kerjanya kan di komedi. Betul, stand up komedi Suci 5 ya, bener ya. Nah, kalau selain YouTube nih, kan ada lagu-lagu juga, lagu rap. Nah, itu saat ini masih menciptakan lagu-lagu atau seperti apa nih Mas? Untuk lagu sementara ini masih pending dulu Mbak. Lagi fokus untuk komedinya dulu lah. Oh gitu ya, lagi fokus di stand up komedinya, gitu ya, konten-konten komedi gitu. Nah, kalau TikToknya sendiri nih Mas, itu juga masih berisi komedi atau lagi fokusnya di apa nih? Tetap komedi, tapi mungkin ada selingan-selingan kayak motivasi-motivasi gitu. Nah, kalau boleh tahu dari aktivitas-aktivitas ini ya, kan Mas Dani nih beraktivitas sebagai stand up comedy. Kalau tahu background sebelumnya jadi seorang stand up comedian itu apa sih Mas backgroundnya? Saya dulu adalah Power Ranger. Power Ranger. Kalau saya Satria Baja Hitam Mas. Saya dulu ya sebelum jadi stand up comedian adalah masuk IT sebenarnya. Oh iya. Nah, kalau yang saya lihat nih Mas, kan juga gabung di Majelis Lucu Indonesia, betul ya? Itu dari tahun berapa dan kenapa kok bergabung di Majelis Lucu Indonesia? Aku gabung dari tahun 2018 kalau nggak salah di MLI itu. Kenapa gabung? Karena diajakin. Karena diajakin, yuk ikutan yuk. Itu siapa tuh? Karena mungkin kita satu genre komedi aja sama satu tipe komedi aja sama MLI, jadi punya tujuannya sama. Ya untuk hibur masyarakat itu aja sih. Untuk menghibur masyarakat sekaligus ada motivasinya gitu ya. Nah, dari MLI ini ya Mas ya, aktivitasnya itu apa aja nih yang ada di MLI? Apakah juga mengajak masyarakat atau misalnya ada aktivitas sendiri di Malang kayak gitu atau seperti apa? MLI fokusnya sih namanya Majelis Lucu Indonesia, pastinya ngelucu. Pastinya ngelucu ya. Mungkin ada konten-konten sendiri yang dibuat atau seperti apa tuh Mas? MLI sendiri ada channel YouTube-nya sendiri, ada Majelis Lucu Indonesia, dan punya beberapa anak perusahaan kayak Komedi Sunday, Jiro Luger, Komtuk TV. Iya.
yang banyak ya sama-sama bergerak di komedi di juga. komedi juga. Kalau tadi kan Mas Dani ada menyebutkan genrenya nih. Emang ada bedanya apa sih Mas genre komedi itu Mas? Sebenarnya tujuannya satu ya, tetap bikin orang ketawa. Tapi mungkin kita lebih sarkas, lebih berani Untuk menyampaikan gitu ya. untuk yang kata orang main di tepi-tepi jurang gitu. Kalau bisa dijorokin sekalian. Jangan. Oh, jangan. Banyak komedian yang masuk dan Oh gitu ya, berarti jangan dijorokin ya, cukup tepinya aja. Nah, kalau ini nih Mas, kenapa memutuskan masuk ke area stand up komedi, masuk ke dunia industri kreatif yang berbau komedi, kenapa nih? Padahal kan banyak nih ya industri kreatif ya. iya, awalnya kayak penjual bakso borak sih. Kayak awalnya coba-coba gitu. Oh, dicoba dulu pakai boraks. Lalu Lama-lama kok enak kok gitu. enak, ketagihan. Ketagih. Pertama sebelum saya kenal stand up komedi ini, saya orangnya sebenarnya cukup pendiam sih, Mbak. Oh, begitu ya. Diem-diem, Saya diam-diam menghanyutkan atau diem-diem gimana? nilap uang. Sama pendiam begitu. Jadi setiap habis kuliah langsung pulang di kamar, main game, baca buku gitu. Lama-lama kok bosen gini-gini terus. Akhirnya nyoba ikut komunitas-komunitas. Pertamanya ikut komunitas fotografer, kok nggak cocok gini. Akhirnya Kan. pas itu ada temen yang ngajakin lihat stand up komedi. Itu di mana tuh Mas? Waktu itu di Unmer kalau nggak salah, Unmer Malang di sih. Unmer Malang, iya iya. Soalnya kok Ernest Prakasa, Oh ya, heeh. judulnya Melek kalau nggak salah itu. Kok enak, Seru. seru, sambil curhat sambil ngibur orang gitu kan. Kalau kok Ernest saja bisa, masa aku nggak bisa? Bisa, betul betul. Karena semenjak itu nyoba gabung komunitas dan alhamdulillahnya bisa sampai sekarang ini, Mbak. Iya iya iya. Nah, dari sekian pengalamannya Mas Dani nih ya Mas, kira-kira apa sih apresiasi yang sudah Mas Dani terima gitu? Apresiasi yang tertinggi yang aku terima mungkin adalah dapat penghargaan dari Bu Gubernur waktu itu. Iya, Gubernur Jawa Timur ya Iya, Mas ya. pemuda inspiratif. Iya, Itu muda inspiratif ya. Oh, saya cukup bersyukur waktu itu karena gak nyangka kegiatan saya bisa dapat medali kayak gitu, dapat penghargaan kayak gitu. Saya tujuannya cuma untuk berkarya, menghibur orang. Alhamdulillahnya menginspirasi banyak orang. iya, pasti sih. Iya iya betul. Nah, kalau selain dari gubernur nih Mas, kira-kira apa aja yang sudah Mas Dani terima, misalkan dari lingkungan, dari Malang sendiri, dari misalkan dari MLI sendiri atau gimana? Alhamdulillah kalau saya itu orang menikmati karya saya, menghargai karya saya, senang dengan karya saya, itu bentuk penghargaan bagi saya, Mbak. Iya iya iya, betul betul. Kayak sudah dilihat, dihargai, itu sudah luar biasa ya Mas ya, penghargaan luar biasa ya. Oke, nah kalau buat Mas Dani sendiri, gimana cara Mas Dani untuk mempertahankan konsistensi? Kan sekarang banyak banget ya komedian-komedian yang masuk di Instagram, kemudian TikTok juga, di YouTube juga banyak banget gitu. Nah, gimana cara Mas Dani untuk bertahan di dunia komedian ini gitu? Sisi jenuh pasti ada ya, Pak. Betul. Sesekali pasti jenuh. Libur, aku pernah libur nggak bikin konten apa-apa. Orang-orang malah, mana nih konten barunya kok nggak ada? Nyariin ya? Nyariin. Jadi kayaknya aku nggak bisa libur nih.
komedi nggak ada tanggal merahnya. Iya bener ya. Kemana-mana harus ngelucu terus. Harus ngelucu terus. Nah, terus kalau misalnya dari sekian misalnya Mas Dani lagi menghadapi kejenuhan, apa yang Mas Dani lakukan supaya tetap pada akhirnya tuh menghasilkan karya yang tetap inspiratif gitu? Mungkin saya lihat berita jalan-jalan gitu supaya dapat input yang baru, apa sih yang kejadian yang baru, terus mungkin nongkrong sama teman-teman supaya bisa joke ini kalau dicoba lucu nggak sih? ya. Apa nyoba open mic ke komunitas lagi, nyoba joke yang baru di open mic. Nah kalau sekarang udah mulai sering lagi open mic gitu nggak Mas? Acara-acara yang kayak gitu? Alhamdulillah udah nggak ada waktu. Alhamdulillah sudah nggak pernah open mic ya malah nih. Malah lagi banyak ngerjain project lain ya. Ditunggu nggak tuh Mas agenda open mic-nya kira-kira? Sebenarnya kangen sih untuk kan, open mic, untuk ngejuk, nyoba juk-juk baru. Tapi ya supaya dapur istri tetap ngebul. Supaya dapur istri tetap ngebul guys. Supaya tetap ini ya Mas ya, ada yang running gitu ya. Untuk sementara ini mungkin saya tetap nulis joke tapi belum bisa saya open mic-in. Mungkin suatu saat bakal ada spesial show dari saya. Wah itu siap ditunggu guys. Jadi bakal mungkin ya setelah vakum open mic nanti tiba-tiba Mas Dani mengumumkan mau open mic ya kan. Nah jadi jangan terus pantengin aja nih sosmed-sosmednya Mas Dani. Nah terus nih Mas, tadi kan Mas Dani juga menyampaikan ya kalau menulis komedi-komedi. Nah itu apakah ditampilin ke istri atau gimana nih, atau disimpan dulu sendiri nih? Kadang istri sendiri kaget, kok aku punya joke kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk joke biasanya langsung aku coba di open mic komunitas, kalau enggak aku kalau aku ragu banget baru aku ngomongin ke istri gitu. Oh gitu ya. Tapi tetap kalau misalnya setelah nulis trialnya di komunitas gitu. Oke. Nah, kalau untuk saat ini ya, rencana ke depannya Mas Dani, karena tadi kan open mic udah jarang, lebih banyak project lain. Rencana ke depannya apa lagi nih Mas, kira-kira Mas? Mungkin special show. Mungkin saya mau bikin mini series juga. Wah, itu keren tuh. Mungkin saya mau menyekolahkan anak saya. Kita aminin. Banyak proyek ya? impian. Saya pengen nyoba stand up berbahasa Inggris. Wah, itu belum ada kayaknya Mas. Ada Mas? Ada banyak Ada kalau banyak di ya kalau yang ini ya. Tapi yang difabel belum ada. Oh, ya. Nah, itu yang kita tunggu tuh. Nah, oke Mas. Nah, kalau yang menjadi tantangan Mas Dani, selain tadi banyak komedian yang bermunculan, tantangan apa sih Mas di dunia komedi yang mungkin Mas Dani pengen menaklukkan itu? Kalau tantangan di dunia komedi yang pengen saya taklukin adalah rasa ketersinggungan orang kan beda-beda, Mbak. Betul. Saya ingin ingin tahu rasa ketersinggungan orang itu bisa sampai mana. Jadi saya bisa tahu batasan bikin joke. Oh, justru tantangannya ke yang menerima jokes ya. Dan saya ingin joke-joke saya selain lucu juga ada maknanya gitu, ada motivasinya. Memotivasi jadi orang lain. Orang juga selain dengan joke saya nggak cuma ketawa doang terus lupa. Saya ingin dikenang banyak orang gitu. Ada motivasi yang membekas gitu ya Mas.
Nah, selain itu Mas, kalau itu kan tantangan seorang Mas Dani yang menyampaikan ke pendengar ya, ke penonton stand up komedinya Mas Dani. Kalau misalnya secara eksternal nih, dari tantangan-tantangan komunitas atau mungkin tantangan di industri kreatif sendiri yang sedang Mas Dani jalani itu kayak gimana? Tantangannya ya gitu Mbak, belum banyak orang yang bisa nerima difabel untuk berkarya. Nah, iya. Mungkin ada pandangan berbeda Iya. seperti itu ya. Nah, itu mungkin juga pengen saya dobrak. Ya. Kira-kira apa nih yang mungkin Mas Dani ingin lakukan untuk mendobrak itu? Saya ingin jadinya kayak misalnya yang orang-orang bilang orang yang difabelnya kayak saya gimana sih, mana mungkin bisa nyanyi. Saya buktikan saya bisa nyanyi, nge-rap lagi. Benar. Dan orang beranggapan kayak gini gimana bisa berkarya, bikin tulisan, berkarya aja susah, berkarya hidup mandiri aja susah. Saya terbitin buku dan segala macam. Iya. Nah, salah satu lagu rapnya judulnya Laraku, bener ya Mas? Laraku. Iya. Boleh nggak itu sedikit aja dirapin ke yang nonton Berita Jatim TV? Dikit ya Mbak? Boleh dikit aja Mas. Yo, katanya sedikit. Bener sih ya. Nambah lagi dong Mas. Loh katanya Doang sedikit. gitu. Gimana dong? Nambah dikit lagi Mas. Segini Mas. Ini nyanyi lagu rap punya literasi. Boleh dikit Mas. Ya, buat teman-teman Berita Jatim TV Mas. Jujur sebenarnya saya sendiri udah lupa lagu saya. Itu dibawain di film apa sih Mas? Os ya, bener ya? Iya, saya bikin film pendek judulnya Kila. Itu ceritanya tentang seorang cewek yang suka bikin baper cowok. Waduh, semua cewek mungkin kayaknya kayak gitu. Mungkin Pak E juga. Baper cowok, tapi dia nggak niat untuk bikin baper cowok. Sebenarnya dia cuma ingin berteman aja karena dia punya penyakit. Apakah itu? Bisa ditonton filmnya. Oke, baik. Kita harus tonton filmnya, guys. Nama viewer juga. Bener, nama viewer. Harus strategi marketing juga ada di sini. Masuk tetap ya. Kita ngobrol tapi ada marketingnya, tetap masuk. Nah, dari lagu itu apakah sama filmnya tuh juga Mas Dani yang menyutradarai atau seperti apa tuh? Iya, saya menyutradarai. Saya juga ingin menunjukkan tempat-tempat pariwisata di Kota Malang. Di film itu juga kalau Kota Malang itu loh indah. Iya, betul. Itu saya ambil spot-spot di Malang. Area Malang ya. Keren banget. Jadi selain bikin lagu, stand up komedi, bikin film juga, jadi seorang sutradara. Kita bakal nungguin banyak project-project Mas Dani nih pasti ke depannya. Nah, ini Mas, aku pengen nanya-nanya juga nih. Sosok seperti apa sih yang menjadi inspirasinya Mas Dani dalam semua project-projectnya Mas Dani? Sosok inspirasi ya mama papa saya Mbak. Kalau nggak ada mama papa saya mungkin saya nggak bisa di titik kayak gini. Soalnya saya belum lahir kalau nggak ada mama papa saya kan. Pasti sih Mas. Dan mama papa saya nyemangati Untuk terus berkarya. sampai saya sekarang ini saya dibully diapain, mama papa saya yang nyemangatin saya untuk terus hidup dan berkarya. Iya. Jadi, sebenarnya kalau dibilang tokoh inspiratif, mungkin Mas. mama papa saya lebih inspiratif. Lebih inspiratif ya. Kenapa Mas Dani menyebutkan seperti itu?
Apa yang membuat Mas Dani merasa beliau-beliau adalah tokoh inspiratifnya Mas Dani? Kayak lagu dangdut ya, hidup saya jatuh bangun. Nyanyi nih Mas. Jangan ya. Emang saya Nyanyi nggak? Nyanyi nggak? emang saya Saiful Jamil dikit-dikit nyanyi. Iya. Ya, karena hidup saya jatuh bangun, saya dibully dan segala macamnya Pak. Begitu saya jatuh, yang menyemangati saya mereka berdua. Jadi buat saya mereka berdua yang paling penting dalam hidup saya. Iya. Menjadi inspirasi Mas Dani di seluruh proyek-proyek Mas Dani ya. Iya. Beliau berdua ya. Keren. Emang pasti gak gampang ya Mas ya untuk mengangkat segala sisi-sisi yang dianggap miring sama orang-orang, dan kedua orang tua Mas Dani menjadi sosok yang selalu mendorong Mas Dani untuk terus berkarya. Kalau mendorong enggak juga sih. Jadi Ada istri saya juga yang dorongan. benar juga ya. Dorong ya. Nah, kalau menurut Mas Dani nih, bagaimana sosok seorang istri Mas Dani nih di karir Mas Dani? Karena ini nanti tayang ya, saya bagus-bagusin ya. Bagus Mas. Istri saya sangat support saya, sangat. Kalau mungkin kalau saya lagi nggak ada bahan, dia suka ngasih ide, terus ngasih ide konten juga. Okay. Terus aku juga nggak kebayang sih gimana hidup aku tanpa istri aku itu. Pasti berat juga untuk saat ini. Apalagi kalau lagi down gitu, apalagi diserang netizen itu. Iya. Gimana Mas Dani menanggapi hal-hal negatif gitu ya dari netizen yang menguatkan Mas Dani? Apa yang Mas Dani lakukan? Kalau yang menguatkan adalah sosok keluarga saya lagi, Mbak. Kalau saya ngedon, keluarga saya makin ngedon, itu aja sih. Oke. Dan kalau menurut saya nggak penting juga, nggak digubris orang saya berkarya aja kan. Tapi kalau ada yang kritik tapi yang bisa saya perbaiki, saya akan perbaikin. Tapi kalau cuma hina-hina tapi nggak ada kritik, nggak usah gubris ya Mas ya, tetap jalan aja pokoknya, sikat ya nggak? Tapi terima kasih kalau masih ada orang yang mengkritik saya, berarti orang itu masih peduli sama saya. Betul, menunjukkan kepeduliannya ya Mas ya, berarti dengan karya-karya Mas Dani, masukan-masukan itu justru membangun. Oke, nah kita masuk di pertanyaan terakhir nih Mas. Message Mas Dani, pesan Mas Dani untuk teman-teman Berita Jatim TV yang akan menonton episode kali ini apa sih? Kalau dari aku ya, umur kita ini kayak es batu. Dipakai nggak dipakai pasti akan mencair dan habis. Jadi lebih baik dipakai sebaik-baiknya untuk berguna bagi orang banyak. Buat sekitar kita ya. Siap Mas. Mantap. Nah, jadi ini tadi kita udah banyak banget ngobrol sama Mas Dani Aditya tentang berbagai proyeknya yang akan datang, berbagai inspirasi. Kita bakal tunggu karya-karya dan proyek-proyek lain yang akan Mas Dani sampaikan ke halayak luas. Semoga tetap menginspirasi dan menjadikan karya-karya Mas Dani itu memotivasi teman-teman semua ya Mas ya. Oke, sekian Sobat Berita Jatim di episode kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi di podcast-podcast yang lainnya dan akan ngobrol banyak dengan tokoh-tokoh pemuda inspiratif Jawa Timur yang lain. Thank you. Terima kasih banyak.